Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusda Saleh, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab yang didasarkan pada kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Melalui disiplin positif, murid belajar bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memiliki disiplin diri yang didasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, 2 diantaranya adalah motivasi yang bersifat eksternal, yaitu motivasi yang bersumber dari luar. Seorang guru hendaknya bisa memunculkan motivasi yang bersifat internal, yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri seorang murid, sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menempatkan dirinya pada posisi manajer. Dengan posisi manajer ini, guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab atas segala perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses pada diri seorang murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan oleh murid dan merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah
melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif membantu tersedianya lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk pendidikan. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud jika guru sudah menjalankan perannya dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah untuk menciptakan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tentang profil murid impian di masa depan, diperlukan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Mewujudkan budaya positif di sekolah adalah merupakan salah satu upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang murid di sekolah. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya merubah posisi kontrol yang saya lakukan menjadi manajer dan menangani masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang jelas dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri untuk menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan menimbulkan rasa bersalah dalam diri murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya sering hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah untuk mencari tahu di mana letak kesalahannya, kemudian menanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat anak berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.